Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami cintai pengurus DKM, Pak Haji Ibnu dan kawan-kawan, asatid semua, Mas Hamdi dan lain-lain. Mohon maaf belum hafal namanya satu persatu. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pagi ini Allah mentakdirkan kita bertemu kembali. Alhamdulillah. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Hamdi tadi, bahwa nikmat terbesar itu adalah nikmat iman. Dan selanjutnya banyak ragam orang kalau menyusun prioritas, ya, terbesarnya yang mana. Selain iman, kita juga dapat nikmat besar, yaitu aman. Ini katanya unsur katanya nggak jauh beda, iman dan aman. Ada iman saja, kalau tidak aman, seperti saudara-saudara kita di Gaza misalnya, Masya Allah, hidupnya jauh dari keamanan, tentu juga kurang nikmatnya. Ya. Imannya kuat, amannya nggak ada, berat juga, tidak mudah, kurang terasa sempurna nikmatnya. Sehingga alhamdulillah pagi ini Bapak Ibu semua hadirin, Allah menitipkan nikmat iman dan nikmat aman. Alhamdulillah. Pagi ini adalah bukti Allah masih menitipkan usia. Dan kita berharap apa yang kita jalani pagi ini, semuanya yang hadir, kebersamaan kita ini akan menguatkan iman kita, menambah pengetahuan kita. Dan yang terpenting dari itu semua adalah menjadi penyebab beratnya timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Amin. Untuk apa pengetahuan banyak, aktif, kita beramal, tapi ilmu, pengetahuan serta amal kita tidak menjadi penyebab beratnya timbangan kita di akhirat. Jadi ya tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena hidup kita nggak di sini terus, ada masa lagi ke depan, ada alam berikutnya. Sampai Nabi mengingatkan, kebanyakan usia umatku itu antara 60 sampai 70. Bagi yang lebih, Masya Allah, itu bonus ya. Kayak Pak Mahathir Muhammad 100 tahun, Masya Allah. Ya kalau 100 tahun sehat kayak beliau mungkin ya bolehlah ya. Tapi kalau sakit-sakitan kita, kemudian menyusahkan keluarga kita, misalkan anak cucu kita, ya sepertinya ya, dipercepat oleh Allah lebih baik. Masya Allah ya. Makanya kita sudah mulai perkirakan nih. Tadi saya naik go ride ya. Ya alhamdulillah. Ya beliau sholatnya katanya agak sulit gitu. Ya terakhir pesan saya, Mas, hidup kita ini kan tinggal nunggu jemputan. Dan jemputan itu tidak pakai status kehidupan atau status umur yang tercatat. Umur yang tercatat mungkin beliau masih, tadi sampaikan saya 27 tahun. Tapi kalau udah waktunya kita nggak tahu gitu. Maka kita berharap hadirin Bapak Ibu semua, bahwa nanti ketika malaikat maut mendatangi kita berharap, ya Allah, Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, jadikan akhir kami nanti ketika Kau panggil kami dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini dengan tema seperti yang kita dengarkan tadi, ya, meningkatkan kualitas hijrah kita.
Ini juga harapannya untuk ke sana. Harapannya menjadi pemberat pahala, bukan sekedar ilmu, bukan sekedar wawasan, dan juga menjadi sebab di antara sebab-sebab yang lain, sehingga ketika malaikat maut menjemput kita dalam kondisi yang baik, husnul khatimah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, setiap tahun kita pasti memperingati ya, ada peringatan hijrah ya, tahun baru Islam. Dan hijrah ini peristiwa luar biasa, peristiwa penting. Dalam kajian ulama bahwa hijrah ini adalah syariat. Jadi bagi kita misalkan kalau suatu negeri itu teraniaya ya, kemudian memungkinkan ya untuk hijrah itu juga disyariatkan, tentu dengan banyak pertimbangan ya. Itu secara fisik. Tetapi secara spiritual, secara peningkatan kualitas iman, secara peningkatan kualitas perbaikan amal, maka hijrah pun terus ada syariatnya. Sehingga tidak jarang kita mendengar komunitas hijrah misalnya, sebuah komunitas yang berubah, berbenah dari satu tempat ke tempat berikutnya, bukan tempat secara fisik, tapi tempat secara ruhiyah, spiritual, keimanan, kemudian berimbas kepada lahiriah, jasadiyah, penampilan. Yang dulunya nggak berhijab jadi menghijab, yang dulunya mungkin sholat 5 waktunya bolong-bolong jadi disiplin, itu juga hijrah. Nah lalu dengan kita yang sudah rutin ikut ngaji setiap pekan misalnya, atau rutin ngaji sendiri di rumah, rutin mengkaji tafsir hadis di rumah, rutin sholat ya, disiplin di rumah, apakah ada evaluasi kita untuk meningkatkan hijrah itu gitu ya? Hijrah yang sudah kita lakukan apakah stagnan, diam di tempat, segitu-gitu aja, seperti itu aja, begini-begini saja, atau ada perubahan kualitas yang lebih baik? Nah pagi ini kita akan mencoba bersama-sama menelusuri satu demi satu, kemudian merumuskan langkah agar kualitas hijrah kita itu semakin baik. Nah, setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju insya Allah ya, dan harapannya nanti ada dialog ya. Karena sebanyak apapun yang kita tahu, sepaham apapun kita, kalau kita tidak mengerjakan, mengamalkannya, ya nggak bernilai. Maka di akhirat nanti awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah, ketika masuk alam kubur pun pertama yang ditanya adalah sholat. Sebanyak apapun orang tahu tentang syariat sholat, sampai hukum-hukumnya, syarat rukunnya, manfaat segi kesehatan lahir batinnya, namun ketika tidak dijalankan, ya gak ada manfaatnya. Dan kita ingin pagi ini kita sampai pada pemahaman, kemudian dorongannya kuat untuk mengamalkannya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu dasar pemikiran kita ya. Mulai kita bertanya, apakah alat ukurnya untuk melihat kualitas iman kita ini meningkat atau tidak? Dalam kajian hijrah, pertama kali yang berbenah, yang berubah, yang bergeser, yang pindah, itu kira-kira apa Bapak Ibu? Ya, pasti di dalam diri kita. Ya, yaitu apa Pak? Iman. Ya. Jadi pertama ketika orang hijrah, yang diurusin adalah iman. Dari mana iman itu? Salah satunya dari cara berpikir, cara pandang. Dulu sebelum beriman, berpikir ada Tuhan selain Allah, misal. Dulu sebelum beriman, ya, berpikir bahwa manusia itu tergantung dari apa yang dilakukan, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah.
Allah itu hanya stempel saja. Ini masih lumayan dia percaya adanya Tuhan, gitu ya. Dulu sebelum beriman atau sebelum hijrah nih, ya, pemikirannya dari kapitalisme semua serba dianggap hebat kalau nilai kapitalnya kuat, ya, berubah menjadi Islamisme, sebuah kepasrahan, sebuah ketundukan. Nah, itu perubahan, itu hijrah. Nah, ini hijrah dari zulumat, dari kekufuran menjadi keimanan. Itu pertama kali. Orang-orang jahiliyah berubah pemikirannya dari meyakini, ya, bahwa tidak banyak Tuhan, ya, sampai ratusan Tuhan yang berbentuk patung, ya, menjadi tauhid satu Tuhan dan tidak terlihat oleh mata manusia. Itu hijrah, ya. Dan masya Allah Rasulullah Muhammad SAW membutuhkan kurang lebih 22 tahun, Mbak, ya, Bu, ya, ibu ada ya? Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Jadi ada 22 tahun kurang lebih untuk proses hijrah itu, ya, dari yang titik level pertama sampai level-level berikutnya. Bagi kita memulainya dari mana nih? Iman sudah, ya kan? Ya, secara pemikiran tidak ada di antara kita yang meyakini ada Tuhan lain selain Allah. Hijrah level pertama, ya. Kita meyakini bahwa Allah itu dengan sifat-sifatnya, dengan tauhid yang kita pahami, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, kita sudah paham. Nah, bagaimana naik levelnya seperti apa? Ini dari segi iman. Kenapa? Karena setiap pribadi itu nanti akan mempengaruhi level berikutnya. Karena hijrah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia bukan sebatas syariat pribadi, tapi juga syariat keluarga, syariat masyarakat, ya, untuk pribadi, untuk keluarga, untuk masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Jadi level hijrah dari sisi prakteknya, pengamalannya itu pertama dari keluarga, pribadi, kemudian keluarga, kemudian masyarakat, ya, bangsa dan negara, bahkan kemudian dunia. Ini levelnya, level hijrah itu di situ dalam hal praktek kemanfaatannya. Coba secara singkat, jika seseorang itu udah bagus kualitas hijrahnya secara pribadi, akan berimbas di keluarganya, pasti. Dan ketika keluarga itu satu keluarga kompak nih, hijrahnya meningkat kualitasnya, akan berimbas di kanan kirinya. Kalau banyak keluarga yang kualitasnya meningkat semua rata-rata, akan berimbas pada komunitas yang lebih besar, RT, RW, ya, desa, kota, ya, bahkan bangsa, negara. Sampai Allah sampaikan, walau an ahlal qur'an amanu wattaqwa la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itu, ya. Jadi andai saja suatu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti akan Allah bukakan rahmatnya Allah, berkahnya Allah dari langit dan bumi. Namun jika mereka mendustakan, ya, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah akan timpakan siksa akibat perbuatan mereka, gitu. Masya Allah. Nah, perbuatan orang yang tidak hijrah atau yang kualitas hijrahnya masih level bawah, itu selalu merusak, ya. Padahal perintah Allah, wala tufsidu fil ard, jangan bikin kerusakan di muka bumi. Inilah pentingnya hijrah, Bapak Ibu. Jadi Masya Allah. Dan itu terlihat dalam praktek kehidupan Nabi yang kita kenal dengan sirah nabawiyah, ya. Sejarah Nabi bagaimana melaksanakan hijrah itu dari pikiran, ya, kemudian berimbas kepada keimanan. Maka iman seorang muslim itu adalah iman yang terkoneksi dengan logika. Ini yang berbeda dengan, mohon maaf, mungkin agama lain. Jadi dalam Islam, iman yang dititipkan oleh Allah kepada kita masing-masing ini adalah iman yang terkoneksi dengan logika berpikir.
Makanya banyak sekali ayat dalam Al-Quran, afala ta'qilun, apa kamu nggak pakai akal, afala tadakkarun, apa kamu nggak mengambil pelajaran, dan lain-lainnya. Nah ini ya, jadi kalau kemudian kita lihat manfaat praktek atau manfaat kualitas hijrah yang meningkat, itu akan berimbas kepada pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, bahkan dunia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai dari pribadi dulu. Ya, hari ini, pagi ini kita fokus di pribadi dulu. Kita tidak bicara hijrah secara keluarga atau masyarakat. Ya, nanti ada babnya sendiri. Masalah yang pertama ini masalah pribadi, masalah iman itu, masya Allah, berimbas banget, penting banget tuh. Ya. Karena di situ sumbernya. Ya. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat sudah kita, baca Quran sudah, ibadah-ibadah mahdoh lainnya sudah, berbuat baik sudah. Ya, sekarang kita ingin tingkatkan kualitasnya seperti apa? Oke, yang pertama sekarang, sudahkah kita setiap hari itu merasa bersama Allah? Kalau dalam kajian Islam namanya ma'iyatullah. Ya, ma'iyatullah. Jadi sehari-hari kita, ya kalau dipersingkat, perkecil lagi, sejam-jam kita, semenit-menit kita, atau sedetik-detik yang kita alami, bahkan seseperkian ribu detik yang mungkin ada, kalau ada hitungannya, itu sudah ma'iyatullah, sudah selalu bersama dengan Allah. Kalau sudah, kualitas kita akan lebih baik. Bagaimana kalau belum tandanya? Biasanya tandanya itu gampang sekali. Waktu misalkan kita lagi ada masalah, tiba-tiba kita lupa pada Allah. Berarti nggak selalu ma'iyatullah. Ketika kita dapat musibah, ya baik itu fisik maupun mental, ya kemudian kita jadi lupa pada Allah. Di mana titik buktinya? Dari sikap, dari penyikapan. Nah, kalau sikapnya sudah baik, berarti kualitasnya semakin baik. Ada orang ketika dimarahin orang lain atau dimaki-maki orang lain, kemudian langsung temperaturnya naik, dia membalas makian dengan makian, cacian dengan cacian, dia lupa pada Allah. Dia tidak ma'iyatullah. Ketika diuji dengan kegagalan dalam bisnis atau masalah keluarga yang begitu berat, kemudian dia tiba-tiba tidak terima, ya, kayak mengeluh, protes gitu ya, maka belum ma'iyatullah. Apalagi Pak kira-kira. Nah, Allah hanya disempitkan di ruang-ruang privat. Ruang-ruang privat sendiri mungkin di mihrab-mihrabnya di rumah, ya. Makanya kalau sholat sunnah kita disunahkan di rumah, gitu ya. Ya, disunahkan. Nanti sholat sunnah lagi di masjid boleh, ya. Tapi di rumah harus dipakai untuk sholat. Ya. Nah itu ruang-ruang privat. Kemudian diperluas sedikit di masjid, di majelis-majelis taklim. Itu Allah ada bersama Allah. Kalau kita di sini rasanya bersama Allah. Tapi manakala keluar dari masjid, masuk ke tempat-tempat kerja kita masing-masing, ke pasar, ke urusan RT, urusan RW, urusan pemerintahan, urusan apapun, dari sisi segi kehidupan apapun, kemudian kita lupa pada Allah. Ya, kalau ingat pada Allah tandanya gimana? Syariat selalu menjadi panduan, itu tandanya. Ya, kalau ada musibah segera bangkit. Mentalitasnya langsung terkonek, ada Allah yang menolong. Gitu. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ya. Kalau lagi ketemu orang yang lebih rendah kepada kita, kemudian persepsi pikiran kita itu, ini orang kok begini sih? Nah, itu belum terkoneksi pada ma'iyatullah, belum dalam kondisi ma'iyatullah bersama dengan Allah. Nah tentu kita sendiri masing-masing Bapak Ibu ya, yang tahu kita sudah di posisi mana, sudah ma'iyatullah atau belum.
Karena itu terkait dengan kualitas. Sehingga orang yang kualitas hijrahnya dari sisi keimanan itu semakin baik, dia selalu berada dalam kebersamaan dengan Allah. Masya Allah ya. Jadi apapun yang terjadi, dimanapun dia, bersama siapapun, dalam kondisi apapun, tidak pernah merasa jauh dari Allah. Dan ini ma'iyatullah itu rasa, perasaan kita, bukan de factonya ya, bukan kenyataannya. Kenapa? Karena kenyataannya manusia itu di bawah kekuasaan Allah semua. Nggak ada yang aku jauh, engkau jauh, enggak. Meskipun manusia jauh, Allah tetap dekat. Cuman kadang kita nggak merasa. Kalau kita nggak merasa, berarti kualitas keimanan kita masih rendah. Kualitas hijrah kita dalam sisi iman masih rendah, masih belum naik level. Jadi kita merasa kalau lagi Ramadan Allahnya deket banget gitu. Kalau nggak Ramadan kok jauh banget. Itu perasaan kita menentukan kualitas hijrah kita. Sesungguhnya Allah tidak pernah jauh. Allah sampaikan, kalau ada hambaku bertanya tentangku, ya, maka fa inni qarib, aku sesungguhnya dekat. Aqrabu min hablil warid, lebih dekat dengan urat nadi. Gitu. Itu bukan posisi wujud, tapi posisi kuasa, posisi kekuasaan. Jadi Allah itu lebih menguasai diri kita daripada diri kita menguasai diri kita. Masya Allah. Nah, jadi itu nyatanya, kenyataannya. Nah, Allah memberikan trik, memberikan cara agar kita itu tahu bahwa kita itu sedang dalam kondisi yang ya'lu wa la yu'la alaih. Kita ini dalam kondisi yang tinggi, posisi yang baik. Apa itu kondisi tinggi dan baik? Karena kita orang beriman. Nah, kita penting tingkatkan kualitas keimanan kita. Ya. Satu, dengan cara menguatkan ma'iyatullahnya itu. Apakah sudah kita kemanapun selalu merasa bersama Allah? Kalau dalam hadisnya ihsan, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beramal perbuatan beribadah seakan-akan melihat Allah, kalau nggak mampu seakan-akan diawasi oleh Allah atau Allah melihat kita. Nah, itu ma'iyatullah. Ingat peristiwa ketika Abu Bakar bersama Nabi dalam goa itu dikepung, Abu Bakar gemetaran. Apa kata Nabi? Dalam Al-Quran disampaikan, ya, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Jadi itu ma'iyatullah. Jadi kalau iman kita sudah begitu kondisinya, berarti tingkat kualitas hijrah dalam sisi iman kita sudah naik level. Nah, itu ukurannya, Bapak Ibu. Berikutnya, ukurannya dulu, ya. Nanti baru langkahnya apa. Kalau sudah ma'iyatullah, ya, lalu sudahkah kita ringan berkorban? Nah, ini kualitas hijrah kita ya. Sudahkah kita ringan berkorban? Jadi berkorban itu sedekah juga gak ragu, wakaf gak ragu, beramal gak ragu, baca Quran gak ragu, bantu orang gak ragu, menyikapi orang bodoh gak ragu, ya, dihina, dicaci, dimaki gak ragu. Kalau kita diem, Allah akan muliakan kita, gak ragu. Itu korban, ya, berkorban ya. Ya. Secara mental kadang-kadang kita menyikapi orang yang, mohon maaf, nggak paham-paham, atau seringkali dibilang orang ya awam atau orang jahil gitu ya, misalnya. Kadang perlu kesabaran, karena kita nggak sabar gitu, sehingga muncul kata-kata yang didengarkan orang lain aja, pihak ketiga, itu udah nggak baik. Kamu gitu aja nggak tahu sih. Nah, itu bukti kita belum mampu berkorban dalam perasaan kita itu. Kita belum mampu kontrol gitu. Berarti kualitas kita dalam sisi pengorbanan yang muaranya pada dorongan iman itu masih perlu ditingkatkan. Ya, atau kalau bersedekah li ajli itu untuk selain Allah.
liajli apa mal, bersedekah untuk ditambah harta, berarti liajli itu untuk hartanya, untuk peningkatan hartanya. Karena dalam teori-teori barat itu sudah lama diyakini orang yang berbagi akan diberi sama Tuhan, atau akan diberi bagian dia akan kembali gitu. Itu keyakinan orang yang nggak bertuhan pun mereka yakin ya, dari sisi humanity, bahwa orang yang berbagi itu nggak akan ada rugi. Tapi kualitasnya ketika kita beriman berbeda. Ya, mangkana yuridu harsal akhirat tanazid lahu fi harsi, wa mangkana yuridu harsad dunya nuti minna wa malahu fil akhirati min nasib. Jadi berubah, kualitasnya naik, bahwa ketika seorang mukmin dia melakukan sesuatu, orientasinya harus ukhrawiyah, akhirat. Kenapa? Allah akan tambah. Nazid lahu fi harsi. Ya, namun jika orang beriman, sudah iman, orientasinya masih dunia. Ya, kalau nyumbang, kalau nggak disebut nama, kok aku nggak disebut sih? Gitu. Kalau membantu, kok aku nggak disebut sih? Ya, kok nggak diupload sih di medsos misalnya? Kalau panitia yang upload ya nggak apa-apa, tapi kalau kita ada permintaan, itu agak sulit ya untuk menata gitu. Nah, apakah kualitas kita sudah mampu ya meningkat dengan berkorban lillah, hanya untuk Allah ya. Oke. Pertama tentang apa tadi Pak? Ma'iyatullah, kemudian berkorban ya. Ini alat ukurnya. Nah, berikutnya, apakah kita sudah ya mencintai dengan totalitas orang-orang di sekitar kita? Ya, jadi kualitas iman itu ditentukan oleh cinta juga. Ya, kualitas hijrah kita dalam sisi iman ditentukan oleh cinta juga. Nabi pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau diterjemahkannya mudah difahami ya, tidak dianggap imannya belum diterima gitu ya, ekstrimnya ya. Jika seorang belum mampu mencintai orang di luar diri dia ini, di luar pribadi dia sendiri, seperti mencintai dirinya sendiri, pribadinya sendiri gitu. Ya, li akhihi itu maksudnya bukan sekedar seiman, tapi juga sesama makhluk ciptaan Allah. Kalau kita belum mampu mencintai orang lain tanpa syarat, kan ada Pak, Bu, orang cinta kalau kenapa aku cinta pada kamu? Kamu sedaerah dengan aku, ya kan? Kenapa aku cinta dengan kamu? Kamu selalu perhatian, saat aku susah kamu mau perhatikan. Ya boleh, itu masih level yang dasar. Nah, kalau level mau meningkat, kita sudah ingin naikkan hijrah kita ini, kualitas hijrah kita dalam sisi iman adalah cintanya tanpa syarat. Tapi bagaimana mencintai dia membenci kita? Cari 1000 alasan. Kalau belum bisa, cari 1.000.000 alasan. Belum mampu, jutaan lah alasan agar kita bisa mencintai dia. Dan alasan termudah menurut saya adalah dia makhluknya Allah. Paling mudah. Jadi dia makhluknya Allah, dan Allah sangat mencintai dia. Kalau dia sekarang adalah pendosa, bergelimang dengan dosa, apakah kita tahu bahwa akhir dia akan berdosa terus? Bisa jadi dia lebih soleha daripada kita. Itu cara memahami paling mudah Pak. Ini, itu ya. Jadi sudahkah kita mencintai ya, sesama kita? Dan banyak lagi indikator-indikator yang kita bisa jadikan alat ukur ya. Oke, langkahnya seperti apa sekarang biar tidak terlalu lama nih langkahnya. Nah, sebelum langkah kita lihat dulu. Allah sampaikan dalam Al-Quran, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya, Masya Allah. Jadi ini sampai ulaika humul mu'minuna haqqan. Ini Pak. Jadi orang yang beriman kemudian dia berhijrah. Jadi iman level pertama misalnya,
Ya, la ilaha illallah gitu ya, itu level pertama. Kemudian dia berhijrah. Di levelnya dinaikkan dengan kualitas tadi. Ya, hajaru. Dinaikkan lagi dengan apa? Wajahadu. Dia mulai berjihad. Ya, berkorban. Ini semuanya terkait dengan hijrah. Berkorban. Kemudian orang-orang yang awau wa nasaru. Ya, dia yang menolong orang lain. Masya Allah. Apa Allah sampaikan dalam surat Al-Anfal ayat 74 itu? Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itu orang beriman yang benar-benar. Ya, jadi ada orang beriman benar, ada orang beriman yang benar-benar, Pak. Gitu. Gitu. Jadi yang hijrahnya naik kualitasnya itu masuk pada mu'minuna haqqa, al-mu'minuna haqqa, orang yang beriman benar-benar. Ya. Nah, dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, ya, an Amiril Mukminin Umar bin Al-Khattab, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya. Jadi diriwayatkan oleh Amir Mukminin Abi Hafsin ini panggilannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, beliau mendengar sami itu Rasulullah SAW yakul. Rasulullah itu pernah menyampaikan, bahkan dalam sebuah khutbah dia juga pernah menyampaikan satu hadis ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa sesungguhnya tidak dinilai sebuah amal itu kecuali tergantung dari niatnya. Fa innama itu likulli imri'in ma nawa. Faman kanat, maka barang siapa yang hijrahnya, Nabi Muhammad sampaikan teksnya jelas. Faman kanat hijratuhu, dan barang siapa atau siapa saja yang hijrahnya itu, pindah imannya itu, ya, ilallahi wa rasuli, peningkatan kualitas imannya itu karena Allah dan Rasulnya, fa hijratu ilallahi wa rasuli, maka nyampe bahwa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat, dan adapun siapa saja yang kemudian kondisi hijrahnya itu wa man kanat hijratu lidunya yusibuha, karena dunia yusibuha yang diinginkannya. Ya, jadi mohon maaf, pindah agama dari non muslim menjadi muslim agar ini agar itu, bukan karena Allah. Lidunya yusibuha, karena dunia yang diinginkannya, biar aman, selamat sama orang-orang mayoritas muslim di Indonesia misalnya nih. Ya. Lidunya yusibuha awim ro'atin yang kihwa, atau karena wanita yang dinikahi. Itu nanti ada asbabul wurudnya. Ya. Fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya itu dinilai dengan apa yang dia tujukan tadi. Karena harta dapat harta, karena wanita dapat wanita, karena pekerjaan dapat pekerjaan, karena posisi dapat posisi, tapi bukan karena Allah. Nah, asbabul wurudnya ada kisah di balik hadis ini. Ketika Rasulullah hijrah, itu ada ya orang yang mau menikah itu dengan Ummu Qais. Tapi Ummu Qais gak mau, dia mau pindah ke Madinah. Maka orang ini ngikut hijrah dari Makkah ke Madinah untuk menikahi Ummu Qais. Maka disebut muhajir Ummu Qais. Nah, gitu. Jadi muhajir Ummu Qais. Nah, ini kata hijrah dalam hadis tadi itu dimaknai luar biasa oleh alim ulama. Ya. Kalau para mufassir memaknai dalam Al-Anfal ayat 74, hijrah itu syariat yang terus-menerus. Berarti bagi kita yang sudah beriman, yang sudah melakukan amal soleh, terus-menerus apa? Pada kualitasnya yang sekarang kita bicarakan. Nah, dalam hadis hijrah itu menurut Imam Abu Daud yang meriwayatkan banyak hadis, beliau mengatakan
Hijrah yang dimaksud dalam hadis ini hampir-hampir seperti separuh agama. Masya Allah ya. Jadi separuh agama itu hijrah menurut Imam Abu Daud. Dan menurut imam-imam yang lain seperti Imam Syafi'i, ini sepertiga agama gitu ya. Kenapa? Karena ada Islam, ada iman, dan ada ihsan di situ. Dan hijrah ini mencakup itu semua. Gitu. Masya Allah. Nah kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ulama fikih seringkali mereka menempatkan hadis ini tentang hijrah ini di awal kitab-kitab mereka yang sering disebut dengan babul niat, bab niat. Maka dalam tradisi Imam Hanafi, fikih Hanafiyah, niat itu menyempurnakan amal. Tapi dalam tradisi Syafi'iyah, niat itu syarat sahnya amal. Karena niat itu terkait dengan hijrah. Gitu. Hijrahnya seorang dinilai dari niatnya. Gitu. Innamal a'malu binniyat. Sampai Imam Nawawi meletakkan hadis tentang hijrah, ya, tentang niat ini pada awal kitab-kitab beliau, Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, terus Al-Arba'in An-Nawawiyah. Itu meletakkan hadis ini di tempat pertama. Saking pentingnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lagi-lagi syariat hijrah penting bagi orang yang sudah berhijrah di level dasar untuk menaikkan kualitasnya. Ini gambaran Quran dan hadisnya. Berikutnya adalah langkahnya. Karena kita sudah tahu diri kita sendiri sudah ma'iyatullah atau belum. Karena kita sudah tahu diri kita sendiri tadi ma'iyatullah bersama dengan Allah ya. Sudah mudah belum berkorban sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq misalnya. Ya. Atau kita tahu diri kita sendiri, kita sudah mencintai komunitas di luar diri kita ini totalitas tanpa syarat atau belum. Nah, kalau belum, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, ini kiatnya ya. Saya istilahkan kiat ini sebagai apa, Bapak Ibu? Di playernya itu sebagai sinyal spiritual. Ya. Jadi nilai kualitas hijrah kita ini bisa meningkat dengan penguatan sinyal spiritual. Sinyal itu suatu yang nggak kelihatan mata tapi ada. Betul ya Pak? Ini gimana sih, saya WA nggak nyampe-nyampe, wah sinyalnya nggak ada, nggak kelihatan. Nah, tapi diperlihatkan dengan tanda gelombang-gelombang itu kalau di HP biasanya. Oh ini sinyalnya penuh gitu ya. Ya, padahal aslinya nggak kelihatan. Itu bukan sinyal, itu gambar. Sinyal itu nggak kelihatan memang, gitu. Sinyal seperti apa? Tapi ada faktanya. Itu sinyal spiritual, spirit, dorongan yang terkoneksi dengan ketuhanan atau ilahiyah. Jadi yang namanya spirit, kata spiritual itu dahsyat. Seseorang akan termotivasi melakukan perbuatan baik manakala dia terkoneksi dengan Tuhan. Itu spiritual. Jadi spiritual, kalau ada kata spiritual pasti koneksinya dengan Tuhan, dengan Allah kalau Islam ya. Dan spiritual bukan hanya dikembangkan dalam Islam ya, tapi di agama-agama lain mereka juga kenal spiritual gitu, spiritualitas gitu ya, kedekatan dengan Tuhan. Nah, sinyal spiritual ini kita rumuskan dalam beberapa hal, beberapa langkah ya untuk meningkatkan kualitas kita ini. Dan ini nggak bisa cuman teori Pak, Bu. Kita bisa jadi tahu, setelah ini tahu, tapi kalau nggak dipraktekin nggak ada efeknya. Kecuali hanya insya Allah pagi ini dinilai pahala, memberatkan amal, timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Tapi itu aja kurang, karena Allah inginkan kita hidup di dunia ini bahagia. Dengan iman, Islam itu kita bahagia. Maka perlu diperkuat itu. Apa sinyal spiritual yang saya maksud? Yang pertama adalah cinta. Masya Allah Pak ya. Jadi ini sinyal spiritual. Dasarnya tadi
la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dianggap iman salah seorang di antara kalian sebelum mampu mencintai orang lain seperti mencintai diri kalian sendiri, tanpa syarat. Jadi memang tanpa syarat. Ya. Kalau dia sesama muslim berarti iman cinta kita bertambah gitu ya. Tapi cinta pada siapapun harus ada. Ya, mawaddah. Ya, rasa cinta itu wuddun gitu ya. Itu harus ada. Mahabbah, cinta. Itu. Bagaimana caranya, Pak? Kan tadi sinyal spiritual itu cinta yang pertama ya. Cinta. Bagaimana caranya menumbuhkan ini? Ya, tadi kalau kita enggak alasannya 10 kurang, kita cari lebih banyak lagi, 100.000. Ya, alasannya paling mudah biasanya saya biasanya memahamkan pada diri saya bahwa dia adalah makhluk ciptaan Allah. Allah sangat luar biasa menciptakan menciptakan diri kita juga. Allah sangat mencintai makhluknya. Kalau kita membenci dia, logikanya kita membenci penciptanya. Tapi Ustaz, dia itu gimana ya kelakuannya itu loh gitu. Ya benci kelakuannya aja, orangnya jangan dibenci. Kalau kita benci kelakuannya, kita tidak akan ikut kelakuannya, kita menolak bahwa kelakuannya itu memang nggak benar, tapi kita akan mendoakan dia karena cinta kita. Gitu. Jadi dasarnya tadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Yang kedua, Pak, sinyal spiritual itu bisa dikuatkan dengan apa? Dengan mendoakan. Tadi kan udah cinta, yang kedua mendoakan. Ini dilakukan saja karena akan meningkatkan kualitas hijrah kita itu. Ya, otomatis nanti. Ya. Jadi mendoakan. Bagaimana cara mendoakannya? Bisa habis sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi pikiran kita itu untuk semua muslim, semua mukmin, gitu ya, misalnya. Tapi yang lebih detail, kalau terkait dengan kualitas iman itu adalah person to person, pribadi to pribadi. Ya, yang baginda Nabi gambarkan, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malaku walaka bimithlin. Kalau ada orang muslim dia mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang mendoakan itu, maka datang malaikat mengatakan walaka bimithlin, kamu akan dapat doa yang sama. Itu akan meningkatkan kualitas kita, kualitas keimanan kita, kualitas hijrah kita ini. Jadi dengan mendoakan orang lain tanpa dia tahu bahwa kita sedang mendoakan dia. Ini teorinya kita sudah banyak tahu. Tapi kadang kita nggak nyadar bahwa itu ada kaitannya sama sinyal spiritual ini, ada kaitannya dengan peningkatan kualitas hijrah kita ini. Ya, jadi gampang Pak ya, Bu. Teorinya cuma 2. Sinyal spiritual itu bisa diperkuat dengan cara apa? Menebar cinta. Ya, boleh berbeda pendapat, tapi tidak mengurangi rasa cinta. Dan itu yang diperhatikan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, oke. Dan cinta. Cinta, kemudian doa. Yang ketiga, Pak, ya, untuk meningkatkan ini sinyal spiritual ini kuat agar kualitas hijrah kita kuat adalah berbagi. Jadi berbagi itu bagian dari pengorbanan. Berbagi. Ya. Apa dasarnya? Ya, banyak sekali ya hadisnya. Tapi yang paling perlu kita ingat bagaimana ketika ada orang Yahudi, ingat ya Pak ya Bu, tua, sepuh, selalu meludahi Nabi, buang kotoran ketika Nabi lewat beberapa kali terus, Nabi nggak pernah bales, ya. Dan setelah itu terdengar sakit karena nggak diludahi lagi, nggak dilemparin kotoran lagi. Beliau perintahkan sahabat untuk mencari tahu kenapa nenek tersebut nggak meludahi lagi. Kalau kita kan mampus loh gitu ya. Ya, kalau beliau masa cari tahu, ternyata sakit. Coba, ini prakteknya. Ternyata sakit. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi mencintai beliau tanpa syarat. Setelah mencintai beliau, beliau mendoakan. Ya, karena perintahnya dasarnya bahwa Nabi mendoakan. Kalau orang yang non muslim berarti didoakan agar dapat hidayah. Ya. Yang ketiga, beliau berkorban, berbagi. Beliau tanya ke sahabatnya, cari informasi ke intelijennya ya. Dia sakit apa, terus makanan yang disukai apa. Sakit ini, makanannya disukai ini. Beliau perintahkan kepada istri beliau
ya untuk membuat makanan yang disukai tersebut. Dibawa beliau sendiri dengan hanya seorang sahabat yang menemani. Langsung ke rumahnya, langsung ketemu beliau, langsung assalamualaikum, kemudian tanya kabar, dikasih hadiah. Masya Allah. Ini gak mudah Pak ya. Tapi efeknya dahsyat. Nabi Muhammad gak ngajak dia muslim. Nabi Muhammad gak mengatakan masuk Islam dong enggak. Tapi pertama tadi dengan cinta, kedua dengan doa tanpa diketahui dia, ketiga dengan berbagi. Dan yang terjadi apa? Nenek menangis terseduh-seduh, ya tidak bayangin Muhammad sebaik itu, sudah didolimi tapi memaafkan. Bahkan orang pertama yang menjenguk beliau ketika sakit adalah Nabi kita Muhammad. Dan kemudian bukan hanya itu, dikasih makanan yang sangat dia sukai. Coba, Masya Allah. Saat itu gemetar kemudian bersahadat. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi rupa-rupanya kualitas iman seorang yang hijrahnya dan hijrah dalam sisi keimanan ini meningkat kualitasnya itu menjadikan kanan kirinya ikut tersibegok, ikut tercerahkan gitu, kena sinyalnya Pak, kena pendaranya gitu, jadi berkah gitu. Masya Allah. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Perkuat sinyal spiritual kita dengan cara pertama mencintai tanpa syarat, ya. Terus cari berbagai macam alasan untuk mencintai dia, meskipun dia benci kita, meskipun kita nggak setuju dengan pendapatnya, gitu. Yang kedua apa tadi? Mendoakan tanpa sepengetahuan dia. Dan itu cepat sekali Pak. Dalam hati kita itu kita harus berdoa. Ketika kita sedang ngobrol begini aja, hati kita berdoa bisa kok. Betul Pak ya Bu ya? Bisa kok. Kita bisa berdoa dalam hati kita ini. Gak terucap, tapi hati kita itu komat-kamit. Ya Allah, akhirkan kami husnul khatimah. Ya Allah pertemukan kalau sekarang pagi ini di Masjid Al-Muharram ini, nanti di akhirat ketemukan di surgamu ya Allah. Di hati kita itu bisa Pak Bu, tanpa harus muncul. Karena kan nanti belibet tuh ngomong ini, tiba-tiba ngomong doa ngomong gak jelas ya. Nanti dikira orang malah error kita itu. Tapi dalam hati kita bisa mendoakan. Makanya kalau ketemu orang itu sasaran doa kita Pak Bu. Ketemu orang meskipun nyebelin, dia sasaran doa kita. Semakin nyebelin berarti semakin manjur gitu. Masya Allah. Karena itu akan menunjukkan Pak, mencintai orang baik mah lumrah. Tapi mencintai orang yang gak baik, yang nyebelin, yang resek, itu luar biasa. Dan kalau kita mampu, sinyal spiritual kita dahsyat. Pertama cinta, kedua mendoakan tanpa sepengetahuan dia, ketiga berbagi. Masya Allah. Jazakumullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.